pagi buat Bisnis Mantin, Bisnis Nilai beserta semua yang mengikuti ibadah live streaming pada hari ini. Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita, roh kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat hari ini, buat kesempatan ini Tuhan Yesus yang Engkau Tuhan berikan kepada kami untuk dapat Tuhan Yesus mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada kesempatan ini Bapa kami mau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan hadir di dalam ibadah kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, berlalu Tuhan apa namanya Tuhan Yesus, perbedaan kami pada saya Tuhan Yesus tidak menjadi penghambat kami Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Tuhan Yesus tidak dengan Bapa mengikuti ibadah live streaming. Setiap kehidupan kami Bapa tetap selalu dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan lawatan-Mu Tuhan Yesus, pendataan Tuhan Yesus, senantiasa Bapa mengikuti kami Tuhan Yesus. Oh, haleluya Bapa, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Berkat setiap Bapa, jemaat Bisnis Mantin di sini Tuhan Yesus pada saat dimanapun mereka berada Tuhan.
Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, penyediaan-Mu Tuhan yang sempurna bagi kami Bapa. Tuhan Yesus, pada saat kami Tuhan memulai di tahun 2021 ini Tuhan, kami berharap sesuatu yang baru Tuhan Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan berharap Tuhan sesuatu yang baru terjadi pemulihan di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami berharap Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata bagi dunia ini Bapa, bagi bumi Tuhan Yesus Engkau pulihkan ya Tuhan. Amin, amin. Kami berharap Tuhan Yesus tahun yang baru ini di tahun 2021 Tuhan Yesus menjadi pengharapan yang baru bagi kami setiap umat percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Bapa segala kekuatan kami Bapa dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, damai sejahtera yang dari-Mu Tuhan Yesus melimpah di dalam hati kami pribadi Bapa pribadi kami Tuhan. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada Bapa, baik di dalam Malaysia maupun yang ada di Indonesia maupun di luar negeri dimanapun berada Tuhan Yesus. Tuhan, kami besertakan roh-Mu Tuhan Yesus di dalam mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Lebih lagi kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Sama-sama orang percaya kita katakan haleluya, amin. Kita kalau pujian kita lebih lagi kita katakan betapa hebat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat bagi kita, bagi dunia dan bagi seluruh bangsa. Haleluya. Amin.
Kami percaya Tuhan Yesus, lewat apapun yang Tuhan Yesus menjadi pergumulan kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Bapa. Engkau ada bersama kami Yesus melewati segala persoalan problem dalam hidup kami Bapa. Di saat kami Tuhan menghadapi permasalahan demi permasalahan Tuhan, kami percaya Bapa, itu terjadi tidak terjadi itu saja Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kami, sebab Engkau tahu Bapa, kami boleh melewati semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Yesus, berikan kami kekuatan ekstra Tuhan untuk menghadapi setiap apapun cabaran di kehidupan kami berikutnya Tuhan Yesus. Oh haleluya, oh haleluya Tuhan Yesus, naungi kami Bapa, lindungi kami Tuhan Yesus dengan sayang-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Bapa yang terjadi dalam hidup kami, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Mari kita angkat percaya di hadapan Tuhan. Dengan iman kita nyanyikan pujian ini, kata-kata lingkupi. Dengan
aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami tenang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kehidupan kami. Kami serahkan Bapak perjalanan kami ya Tuhan Yesus. Selanjutnya Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu, bila Tuhan Kau menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang menyertai kami dimanapun kami melangkah ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Bapak semuanya Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Bapak tidak ada suatu kekurangan apapun Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kau akan berkati kami Tuhan Yesus di masa-masa saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Bapak yang mendengarkan ibadah live streaming pada hari ini. Bila Tuhan melalui ibadah hari ini Bapak bisa Tuhan Yesus menjadi penerapan yang baru dalam kehidupan mereka. Bukan saja menjadi rutinitas setiap hari Minggu Tuhan Yesus, tetapi kami percaya Bapak ada kekuatan yang baru Tuhan Yesus dapat kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah menjadikan pujian syukur kami di dalam pengasihan. Sama-sama orang percaya kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom dan selamat pagi semua anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai dan PCC Mantin yang kami kasihi dan yang sangat kami rindukan. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudari? Luar biasa, amin. Amin, amin. Saya yakin dan percaya kita semuanya berada dalam keadaan sehat. Anak-anak Tuhan yang ada di Nilai, Jati, dan yang ada di Seremban, yang ada di Mantin.
Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah merasakan lawatan Tuhan di dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Mari kita teruskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan cara kita duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia berfirman kepada kita melalui hambanya, yaitu Pastor Farah daripada PC Singabang, Kalimantan. Ya, Pastor Farah adalah istri kepada Pastor Krendo yang pernah melayani kita di gereja PCC Nilai, dan pagi ini istrinya Pastor Farah akan melayani kita dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan hati kita dan bersama-sama kita duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Mari Pastor Farah dipersilahkan. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam Kristus bagi kita semua. Kenalkan, saya Farah dari PCC Ngabang, Kalimantan Barat, Indonesia. Saya melayani bersama dengan Pastor Krendo, suami saya. Ya, itu saja perkenalannya. Dan saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk menyampaikan dan bergongsi firman Tuhan dengan saudara-saudari semua yang ada di PCC Nilai Mantin. Jadi kita langsung saja kepada perenungan firman Tuhan kita pada hari ini yang bertajuk bertumbuh. Jadi apa itu bertumbuh? Bertumbuh adalah dari kata tumbuh. Kalau kita lihat di kamus ya, tumbuh itu ada beberapa maksud atau arti. Tumbuh itu timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna. Tentang benih, tanaman, bagian tubuh seperti rambut, gigi, atau tentang penyakit kulit juga bisa. Bisul tumbuh, jerawat tumbuh, itu pun bertumbuh. Lalu yang kedua, sedang berkembang, menjadi besar, sempurna, dan sebagainya. Tumbuh juga bisa untuk sesuatu seperti timbul, terbit, atau terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris, tumbuh adalah untuk makhluk hidup, dia mengalami perkembangan yang alami dengan bertumbuh secara ukuran dan berubah secara fisikal. Dan itu kalau bertumbuh juga di dalam bahasa Inggris maksudnya adalah pertumbuhan menuju ke kedewasaan. Yang kedua, menjadi lebih besar dalam ukuran dalam jangka masa yang tertentu ataupun bertambah. Jadi arti kata bertumbuh tadi adalah untuk makhluk hidup ataupun sesuatu itu menjadi besar atau ada perubahan secara fisikal. Dan bertumbuh itu pun harus terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Kalau saya lihat anak saya ya, yang sulung dan bungsu tak sama. Yang sulung dia sangat tinggi sekarang. Saya pun sudah kalah lah tinggi badan saya. Anak saya yang sulung sangat tinggi, mungkin 169, hampir 170. Saya pun tidak tahu sekarang berapa tinggi dia, tapi dia jauh lebih tinggi dari saya. Tapi anak saya yang bungsu, dia belum kelihatan nanti dia tinggi atau tidak, saya pun tidak tahu. Sebab dulu anak saya yang sulung pun dia bukan anak yang tinggi sangat. Jadi anak saya yang bungsu, saya berdoa supaya dia bertumbuh dengan baik, dia bertumbuh dengan normal. Demikian juga dengan iman kita, dengan rohani kita harus ada pertumbuhan. Apa yang harus bertumbuh di dalam rohani kita dan kenapa harus bertumbuh? Karena firman Tuhan yang berkata demikian, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Kita akan baca sama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia,
Kristus yang adalah kepala. Jadi firman Tuhan mengatakan supaya kita bertumbuh di dalam segala hal dan ke arah Kristus. Jadi kita mau secara rohani kita tetap bertumbuh. Kalau misalnya anak kita atau tumbuhan kita, kalau saya tidak terlalu pandai tanam pokok atau tanaman, tetapi saya hanya tahu pengetahuan dasar menanam. Kalau menanam itu perlu disiram, ya kan? Perlu tanaman itu perlu sinar matahari yang cukup, dan kita perlu buang. Kalau misalnya daunnya sudah layu kah, kita harus buang dia. Nanti kalau besoknya kita siram lagi supaya apa? Supaya dia bertumbuh dan dia menghasilkan nanti misalnya dia adalah bunga, ya supaya ada bunganya, dia bertumbuh dengan baik. Demikian juga di dalam rohani kita. Apa yang Tuhan inginkan kita bertumbuh di dalam kerohanian? Dalam Efesus 4:15 tadi katakan segala hal, dan segala hal ini menuju ke arah Kristus. Artinya diri kita, apa yang ada di dalam kerohanian kita, iman, pengharapan, kasih, karena itu yang paling utama dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita mau diri kita, iman kita, pengharapan kita, kasih kita bertumbuh di dalam Kristus, ke arah Kristus. Karena kalau kita tidak bertumbuh berarti ada masalah. Ada masalah dalam diri kita, dalam iman kita, dalam hidup kita, itu berarti ada masalah kalau kita tidak bertumbuh. Ada penghambat, ada penghalang dalam pertumbuhan kita. Kita tidak dapat menghasilkan buah kalau kita tidak bertumbuh. Kalau kita misalnya ada anak atau ada tumbuhan itu tidak tumbuh, bagaimana perasaan kita? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau iman kita tidak ada pertumbuhan, kita dari awal hingga akhir imannya hanya di level 1 saja, tidak naik-naik, nanti tidak dapat connect dengan orang yang lain dalam hal pertumbuhan rohani atau dalam hal rohani, dalam hal iman, pengharapan, kasih, kita tidak paham, kita tidak bisa mengerti Tuhan. Kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan dalam kalau kita tidak ada pertumbuhan. Jadi saya mau ingatkan kepada saudara-saudari, kita harus bertumbuh. Itu adalah suatu keharusan. Kalau kita tidak bertumbuh, kita harus berdoa. Kita harus mencapai level yang selanjutnya di dalam iman kita. Kita harus bertumbuh. Jangan puas dengan keadaan yang sekarang. Kalau kita sudah di level 3, kita mau naik lagi level yang selanjutnya. Kita mau sampai arah kita, level kita sama dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Kita bertumbuh ke arah Kristus. Kalau muda-mudi sekarang banyak yang hobinya main game ya. Kalau tidak naik level macam mana? Pasti akan marah. Kalau tidak dapat naik level, dia pasti hatinya tak senang. Ada kalau tak senang biasa-biasa saja, menyerah ya sudah, tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dengan semangat, walaupun susah main, mungkin harus retry, biasanya begitu ya, ulang lagi level itu, tapi sampai dia dapat kuasai, dia dapat selesaikan level itu, dia boleh naik ke level selanjutnya. Dan itu ada kepuasan di dalam diri dan rasa bangga, rasa puas itu ada. Demikian juga dengan rohani kita. Jadi jangan mudah menyerah. Karena kita tidak sendirian di dalam perjuangan iman kita. Nah, kita tidak akan berjuang sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Karena seperti di dalam firman Tuhan juga katakan, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Asal kita berserah kepada Tuhan. Jadi yang paling penting, kita harus bertumbuh. Apanya yang harus bertumbuh? Segala hal.
dalam segala hal kita harus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kita, yang adalah pemimpin kita, gembala kita. Kita jangan bertumbuh ke arah yang salah ya. Ada yang bertumbuh bukan di dalam iman, tapi dalam pengetahuan saja, dalam kepandaian saja, jadi imannya kurang. Ini juga masalah. Hanya bertumbuh secara pengetahuan, secara logika tentang Tuhan itu tidak akan cukup, saudara-saudari. Kita harus bertumbuh di dalam iman, dan roh kita juga harus semakin dekat dengan Tuhan. Itulah pertumbuhan yang Tuhan inginkan. Kalau sekarang ada banyak, bahkan muda-mudi pun sekarang sangat pandai merenungkan firman Tuhan, sampai mereka kelewat batas karena sudah dicampur dengan pikiran yang liberal, pikiran yang terlalu modern, dan tidak utamakan apa maksud Tuhan yang sebenarnya. Jadi ini bertumbuh tetapi ke arah yang salah. Itulah sebabnya dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15 tadi, harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus. Nah, tanaman pun ada macam-macam arah tumbuhnya, ya kan? Kalau dia tidak sesuai tumbuhnya, pasti akan dibilang tanaman yang istimewa, tanaman yang lain, ya kan? Kalau pisang, pohonnya ke atas, tapi pisangnya dia ke bawah. Kalau misalnya pisangnya tumbuhnya ke atas, ini tidak sesuai. Kalau apple dia buahnya menghadap ke bawah. Kalau misalnya apple-nya ke atas, itu akan dibilang aneh, pelik, tidak normal. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tumbuh tetapi arahnya salah, kita tidak dapat jumpa dengan Tuhan. Kita tidak dapat mengalami Tuhan, kita tidak dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau arah pertumbuhan kita salah. Jadi kita jangan sampai salah bertumbuh. Jadi yang kedua, kita mau tahu bagaimana kita harus bertumbuh. Kurang lebih sebetulnya pertumbuhan iman kita seperti tanaman juga. Tanaman pertama adalah benihnya ditabur, ya kan, ditanam. Lalu dia disiram. Selain disiram, dia perlu sinar matahari yang cukup. Dan kalau dia mau lebih supaya buahnya lebatkah atau daunnya baguskah, sekarang ada banyak pupuk atau apa itu namanya, baja, ya kan, atau mungkin cairan-cairan yang bisa membuat daunnya hijau atau batangnya segar, buahnya segar, bunganya cantik. Jadi kasih baja. Begitu juga dengan diri kita juga perlu bertumbuh. Bukan hanya secara jasmani, bukan hanya secara fisikal. Yang paling penting adalah kita bertumbuh secara rohani. Yang pertama, bagaimana kita dapat bertumbuh? Bagaimana kita harus bertumbuh? Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita dapat bertumbuh secara iman, secara rohani, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, saya akan bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Kalau kita sudah bertumbuh, pastinya kita dapat menghasilkan buah. Kalau kita adalah pohon yang menghasilkan buah, kita memang harus ada buahnya. Tuhan dalam kehidupan kerohanian kita ingin supaya kita bertumbuh dan berbuah. Jadi jangan hanya bertumbuh saja. Bertumbuh itu kadang belum tentu ada buahnya. Karena saya pernah lihat pohonnya bagus tapi tidak ada buah. Padahal memang itu pohon harus ada buahnya. Kalau kita jumpa pokok yang seperti ini, macam mana?
pasti kecewa. Kapan ini berbuah? Kenapa tidak berbuah? Nah, kalau kita yang tanam, kita pasti hatinya sangat tidak puas, tak puas hati. Kenapa saya tanam pokok yang salah? Begitu kan? Nah, kita juga dalam kerohanian seperti ini. Kita harus bertumbuh supaya dapat berbuah. Bagaimana kita dapat bertumbuh dan berbuah? Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman-Nya. Kita harus ada persekutuan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat tinggal di dalam Tuhan? Perbanyaklah merenungkan firman Tuhan, akan sejelaskan. Kemudian, tapi yang paling penting kita datang persekutuan. Mungkin sekarang di Malaysia, di Indonesia pun kita ada limit ya untuk perjumpaan ibadah, dan mungkin kadang juga pakai Zoom atau Google Classroom atau secara online. Tetapi kalau ada waktunya pastor, pemimpin gereja ajak untuk beribadah, ikutlah. Itu salah satu cara kita untuk bertumbuh. Nah, jadi seperti juga dikatakan dalam Ibrani, jangan jauhkan diri kita dari ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ibadah mengandung janji dan itu dapat membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita harus ada persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa. Ini sangat-sangat penting. Selain kita bersekutu dengan Tuhan, kadang orang hanya datang ke gereja, duduk, dengar, tapi belum tentu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang hanya ikut saja, tapi dia tidak dengan hati, tidak dengan rohnya. Ini banyak terjadi yang seperti ini, hanya tutup mata, tetapi dia pikirannya kemana-mana. Memang fisiknya, luaran dia sepertinya berdoa, tapi dalamnya hanya Tuhan saja ya yang tahu. Nah, saya harap jemaat PCC Nilai Mantin tidak seperti ini, karena saya percaya semua berdoa dengan sungguh-sungguh, makanya ada pertumbuhan yang sangat luar biasa di PCC Nilai Mantin. Jadi waktu berdoa dengan jiwa dan rohnya ikut sekali, bukan hanya tubuhnya saja. Dan posisinya atau posenya berdoa, tapi hati, pikirannya kemana-mana. Mungkin pikiran di aku belum masak, ya kan? Yang mama belum masak, cucian belum selesai, ada banyak pikiran lagi, belum bersihkan rumah. Yang bapak-bapak mungkin belum cuci mobil, belum cuci kereta, atau masih ada kerja dari office kah, atau dari bos belum selesai, tapi masih harus ibadah. Nanti sebab kalau tidak ibadah nanti Pastor Ratna cari. Nanti Pastor Ratna call, kemana saudara atau saudari? Kenapa tidak ikut? Ya kan? Itu sebetulnya pastornya mengasihi kita, bukan dia tak ada kerja lain, bukan. Tetapi dia mau memelihara iman kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Itu harus menghargai pastor yang sedemikian. Jadi kembali lagi, kita harus tetap berdoa. Dan bukan hanya waktu hari Minggu saja atau waktu ada pertemuan ibadah kita berdoa. Lalu selebihnya kalau hari lain dari Isnin sampai Sabtu karena tidak ada ibadah sekarang mungkin. Jadi doanya hanya doa makan saja. Ini jangan seperti ini saudara-saudari. Kita tidak ada pertumbuhan yang signifikan kalau seperti ini. Kita juga harus tetap berdoa. Tetap berdoa maksudnya jangan berhenti berdoa. Kadang-kadang kita ada rasa hati seperti tak senang, dan kadang kalau kita sudah bertumbuh di dalam iman dan kerohanian, kita dapat merasakan Roh Kudus katakan kamu harus berdoa untuk seseorang. Kadang dengan sangat spesifik Roh Kudus bercakap kepada kita, itu juga bisa terjadi. Kita harus ada passion untuk berdoa yang seperti ini.
Kalau masih belum mengalami yang seperti ini, berdoalah supaya Tuhan beri kita karunia Roh Kudus untuk berdoa. Karena berdoa adalah juga bukan hanya untuk pertumbuhan, tetapi itu adalah nafas hidup kita. Kalau tumbuhan atau tanaman tidak ada sinar matahari, tidak ada udara, memang tidak dapat hidup. Itu sama seperti rohani kita juga. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak ada nafas, tak ada kehidupan, tidak dapat. Walaupun kita sudah Kristen, tetapi kita tidak pernah berdoa, itu adalah Kristen yang sia-sia. Kalau orang Indonesia bilang itu hanya Kristen KTP atau Kristen IC saja, tapi kehidupannya tidak. Jadi selain bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, kita juga harus berdoa. Karena berdoa mendekatkan kita dengan Tuhan, menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan kita juga semakin dalam masuk di dalam hadirat Tuhan melalui doa. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan dalam, kita dapat bertumbuh. Itu karena saya merasakan sendiri, doa sangat banyak mengubah diri saya dan membuat saya bertumbuh di dalam iman dan roh. Nah, itu yang dapat membuat kita bertumbuh adalah doa. Yang kedua. Yang ketiga, kita perlu firman Tuhan. Seperti ditulis di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, saya akan bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang ketiga, kita perlu firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus, kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percaya. Kalau kita tidak terlalu kenal, kita tidak dapat percaya dengan sungguh-sungguh betul atau tidak. Kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Yang paling dasar, yang paling betul, yang paling benar adalah kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Setelah kita baca dan renungkan, kita lakukannya. Itulah kita akan semakin mengerti siapa Tuhan kita. Di situ nanti kita akan bertumbuh, iman kita akan bertumbuh. Karena kita tahu, wah, luar biasa Tuhan yang saya sembah. Luar biasa Tuhan yang saya percaya. Dengan kita membaca firman Tuhan, kadang kalau saudara-saudari baca firman Tuhan hari ini, dan tahun depan saudara-saudari baca firman Tuhan yang sama, kadang yang saudara-saudari dapat tidak sama, tapi sama-sama memberkati dan sama-sama membuka pikiran dan minda kita tentang Tuhan. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi saya sangat merasa diberkati dan bersyukur karena saya menyembah Tuhan yang benar. Waktu baca firman Tuhan, selalu ada yang menjamah hati saya. Dan walaupun tahun lepas saya sudah baca, tahun ini saya baca lagi, saya lebih diberkati lagi dan mendapat pengetahuan yang baru lagi tentang Tuhan. Jadi saya semakin bertumbuh di dalam iman saya, itu saya sangat terasa. Dan di dalam roh saya juga saya semakin merasakan Tuhan memberikan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Itulah kita perlu firman Tuhan. Kita harus renungkan firman itu siang dan malam. Ini sebetulnya maksudnya siang dan malam, jadi harus siang dan harus malam, tidak. Bukan begini maksudnya. Maksud firman Tuhan adalah itu seperti kiasan. Siang dan malam itu artinya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin waktu yang kita ada, kita harus renungkan firman Tuhan ini. Tidak peduli, tak kisah mau pukul berapa renungkan firman Tuhan, harus ada renungkan firman Tuhan itu. Kita diberi 24 jam. Kalau kita mau perpuluhan, ya, tithing masa kita 24 jam itu berapa kalau kita beri perpuluhan?
kiralah misalnya 2 jam 40 menit. Itu harusnya hanya untuk Tuhan. Itu perpuluhan kita kepada Tuhan. Pakailah itu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. 2 jam 40 menit itu tidak lama. Tuhan bagi kita 24 jam, saudara-saudari. Jadi kita juga mau beri, bukan sisihkan ya, tapi kita beri, kita sedia masa kita hanya untuk persekutuan dengan Tuhan. Mau pagi, mau malam, itu kita harus ada. Tapi lebih baiknya bangun tidur kita sudah bersekutu dengan Tuhan, itu yang paling baik. Kita mau tidur lagi, ya kan? Pagi kita bangun, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur. Waktu kita mau tidur, kita berdoa, kita bersyukur lagi. Supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan selain itu juga kita bukan hanya berdoa saja, tapi kita harus renungkan firman Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan dan arah pertumbuhan rohani kita ke arah yang benar, yaitu ke arah Kristus yang adalah pemimpin hidup kita, yang adalah gembala hidup kita. Jadi yang pertama, kita tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita tetap berdoa. Dan yang ketiga, kita harus renungkan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Nah, seperti tertulis di dalam Efesus 5, pasal 5 ayat 19, maaf. Sekali lagi Efesus pasal 5 ayat 19, saya akan bacakan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi di sini kita selain tinggal dalam Tuhan, berdoa dan renungkan firman Tuhan, kita juga harus memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak katakan harus suara yang bagus, harus suara yang seperti diva atau penyanyi, tidak ada. Tuhan tidak tuliskan suara kita harus cantik atau seperti penyanyi-penyanyi yang top, tidak. Tuhan hanya katakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi waktu kita beribadah, pujian dan penyembahan itu juga sangat penting. Tidak apa, walau suara kita tak seberapa bagus, yang penting hati kita. Yang penting hati kita. Nanti kita akan merasakan hadirat Tuhan, disitulah kita juga bertumbuh secara rohani, secara iman. Tapi sekarang TikTok ini sangat marak ya, sangat banyak. Saya selalu dengar lagu-lagu TikTok banyak dipasang oleh anak-anak muda, bahkan anak kecil pun. Tak ketinggalan juga anak saya sendiri. Dia sangat suka TikTok. Mungkin di Malaysia samakah atau kurang, saya kurang pasti. Tetapi zaman sekarang ini pujian penyembahan kurang diminati oleh anak-anak muda. Tetapi pujian penyembahan itu perlu dan penting untuk pertumbuhan iman kita. Karena pujian penyembahan itu adalah kita memberi kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah, kita menyanyi. Ya, istilahnya menyanyi untuk Tuhan. Kalau kita memuji menyembah itu bukan untuk diri sendiri, saudara-saudari. Kita memuji menyembah Tuhan itu untuk Tuhan. Kita beri kepada Tuhan. Jadi kalau kita beri kepada Tuhan, bagaimanakah kita harus beri? Makanya dikatakan dengan segenap hati. Tuhan tidak, seperti saya katakan tadi, tidak minta yang suara bagus, tetapi yang dengan segenap hati. Tuhan paham, karena Tuhan yang ciptakan suara kita juga. Tidak mungkin ditolak. Tidak ada Tuhan reject suara kita yang lari dari chord. Tidak, karena Dia yang ciptakan suara kita juga. Jadi kita
mau memuji dan menyembah Dia dengan segenap hati. Karena saya juga mengalami waktu saya memuji dan menyembah, saya semakin mengenal Tuhan yang menghibur hati saya, Tuhan yang membuat saya bersuka cita waktu memuji dan menyembah Tuhan. Memang saya dulu tidak terlalu kenal dengan Tuhan. Memang dari kecil saya adalah Kristen, tetapi saya tidak bertumbuh. Saya hanya Kristen saja. Tapi dapat dikira berapa kali saya pergi ke gereja hari Minggu. Saya rajin hanya waktu sekolah minggu itu sampai sekolah rendah mungkin darjah 4. Darjah 5, 6 saya sudah mulai kurang pergi sekolah minggu. Dan waktu saya form 1, 2, 3 sangat jarang. Mungkin hanya waktu Natal, Paskah, atau waktu nenek saya ajak saya pergi. Dan waktu saya form 4, form 4, nenek saya sudah meninggal, itu saya semakin tidak pernah ke gereja. Memang hanya Natal saja saya pergi ke gereja. Jadi saya tidak kenal Tuhan dengan dalam. Jadi waktu itu saya pergi ke gereja yang sangat semangat. Nah, gereja Pentakosta lah ya. Jadi mereka memuji menyembah Tuhan. Waktu pujian sangat semangat, sukacita. Tetapi begitu penyembahan mereka nangis. Ada yang sampai keluar air mata dengan sungguh-sungguh juga. Jadi bukan pura-pura ya. Saya memang walaupun tidak paham tapi saya tahu dia memang menangis untuk Tuhan lah. Jadi di situ awalnya saya tidak paham. Kenapa waktu memuji Tuhan mereka sangat semangat, tapi waktu menyembah mereka menangis. Lalu akhirnya saya pergi ke gereja Pentakosta ini. Di situ saya mengalami seperti yang saya lihat. Waktu memuji saya sangat semangat, saya sangat sukacita karena saya sudah dijamah oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu menyembah saya sangat-sangat merasakan anugerah Tuhan mengalir dalam hidup saya. Di situ saya juga merasakan bahwa dalam pujian dan penyembahan itu sangat membuat iman kita bertumbuh, roh kita bertumbuh, kita lebih dalam mengenal Tuhan, kita lebih dalam mengasihi Tuhan. Dan kita lebih tahu arti Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita mau bertumbuh, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus ingat setiap saat. Bukan hanya waktu ibadah saja kita memuji menyembah. Tetapi waktu di rumah, apapun yang kita lakukan kita boleh sambil memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan tidak katakan kalau memuji menyembah Tuhan harus pergi ke gereja, harus duduk di gereja. Tidak. Dimanapun, kapanpun kita mau memuji Tuhan. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudari sekali lagi, kalau kita mau bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Tuhan, kita harus renungkan firman Tuhan, kita harus berdoa, dan kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Maka kerohanian kita akan bertumbuh ke arah yang benar, yaitu ke arah Kristus, Gembala kita yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, amin. Haleluya, terima kasih kepada Pastor Farah yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Luar biasa firman Tuhan yang memberkati kami semua sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini yang ada di PCC Nilai dan PCC Mantin. Baik, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, marilah kita berdoa buat hambanya dan juga pelayanan hambanya Pastor Farah yang ada di PCC Ngabang, Kalimantan, supaya Tuhan terus memberkati dan memakai Pastor Farah dan Pastor Krendo, mereka sekeluarga melayani di sana supaya dipakai oleh Tuhan dengan urapan yang daripada Tuhan, dan pelayanan keluarga Pastor Farah akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Ramai jiwa diselamatkan untuk Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Namun sebelumnya biar satu kaligus kita akan juga memuliakan Tuhan lewat pemberian kita pada pagi hari ini, persembahan persepuluhan kita, misi kita berikan semuanya kepada Tuhan. Bagi Anda yang tidak dapat memberikan secara online ataupun melalui banking transfer, saya terus mengajak saudara untuk terus menyimpannya di dalam sampul surat. Dan ketika nanti ibadah secara fisik sudah bermula di gereja, sila membawanya dan memasukkannya ke kantong persembahan di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa buat persembahan kita, berdoa buat pelayanan Pastor Farah, dan juga kita terus berdoa ya buat Malaysia ini dan juga negara kita Indonesia, supaya Tuhan terus menyatakan kemuliaannya. Jangan berhenti berdoa saudara-saudari. Walaupun kelihatannya doa kita sampai sekarang belum kelihatan jawabannya, tetapi saya yakin dan percaya ya, Tuhan mau kita terus berseru kepadanya. Berserulah sampai sesuatu terjadi. Push, pray, until something happen ya. Push ya. Pray until something happen. Berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Jangan berhenti, jangan give up ya. Jangan bosan-bosan untuk berdoa buat negara ini dan juga buat negara kita Indonesia. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita berseru kepada Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah negara kita dan juga negara Malaysia ini, di mana kita bekerja, di mana kita tinggal pada masa ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus. Kami tinggikan dan kami muliakan Engkau di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Secara virtual kami dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena walaupun secara virtual ya Tuhan, Engkau tetap hadir dan kami dapat merasakan kehadiran-Mu Tuhan di dalam Bapa ibadah kami. Ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Farah dan juga Tuhan hamba-Mu Pastor Krendo, Tuhan sekeluarga. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan berkati juga pelayanan mereka. Berkati dengan luar biasa ya Bapa. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di PCC Ngabang ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan melalui pelayanan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus yang berkuasa. Saat ini juga kami mau menyerahkan persembahan persepuluhan dan misi kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan umat-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka bekerja, perkenan-Mu ya Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu, berkati sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai, PCC Mantin. Roh Kudus melawati mereka, Roh Kudus mengurapi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan hiburkan, kuatkan. Di dalam nama Yesus, tiada satu pun di antara umat Tuhan ini yang berputus asa, tetapi akan terus bangkit di dalam iman mereka ya Bapa. Oleh karena Engkau Tuhan memegang tangan kanan mereka dan juga menopang setiap kami umat-Mu. Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami terus berdoa buat negara ini. Biar Tuhan lawatan-Mu terjadi. Sembuhkan umat-Mu yang sakit, yang sedang terbaring di hospital ya Bapa. Kami doakan lawatan Tuhan. Kami doakan oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan, mereka dikuatkan, mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami memohon kuasa Tuhan bekerja memulihkan negara ini ya Tuhan. Memulihkan negara ini, memulihkan kesehatan umat-Mu, memulihkan bagian pendidikan, memulihkan sektor ekonomi di negara ini di dalam nama Yesus Kristus, dan juga sektor politik ya Tuhan. Kami doakan sektor industri juga Tuhan Engkau akan memberkati, Tuhan akan memulihkan ya Bapa, dan juga Tuhan para pemerintah di negara ini, Tuhan Engkau menolong, memberikan hikmat kepada mereka Tuhan untuk menangani wabah COVID ini ya Bapa. Tuhan Yesus tolong, terima kasih Bapa. Kami doakan ya Tuhan supaya hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik
seluruh pemerintah yang ada di negara ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Berkati seluruh pemerintah yang ada di negara ini. Semua parlemen-parlemen ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan di negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemberian umat ini menjadi pemberian yang berbau harum di hadapan tahta-Mu yang kudus. Dan biarlah pemberian ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan kami memohon lawatan Tuhan, berkat Tuhan bagi sekalian sidang jemaat-Mu dan juga bagi negara ini ya Tuhan. Juga bagi negara kami Indonesia, Tuhan akan terus pulihkan agar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami merasakan Engkau hadir ya Tuhan, dan terima kasih buat kehadiran-Mu. Syukur bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai di sini ibadah kita. Kita jumpa hari Ahad di dalam ibadah Google Meet ya. Bagi saudara yang boleh mengikuti ibadah secara Zoom supaya kita boleh tatap muka, ikutilah secara Zoom. Bagi saudara yang tidak boleh mengikutinya melalui talian Facebook PCC Nilai ataupun talian Facebook IBM Kajang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Ahad. Shalom.